Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Wabil khususnya nikmat sehat wal afiah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa bertemu kembali dalam pengajian secara daring. Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berharap dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jamaah senantiasa diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kajian kita akan menyampaikan tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah anak-anak dari orang tua kita yang melahirkan kita melalui ibu kita, dan tentu saja tidak terlepas dari ayahanda kita. Dan saat ini di antara kita sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita masih hidup, mengamanahkan kepada kita sebagai anaknya untuk senantiasa berbuat amal kebajikan dan senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan saat ini orang tua kita sebagian ada yang sudah berpulang ke rahmatullah atau masih hidup bersama kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban-kewajiban yang dapat kita lakukan kepada orang tua kita, yaitu untuk berbuat kebaikan ataupun berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau ibu bapakmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Bahkan dalam hadis lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada 3 macam golongan yang doanya mustajab.
yang tidak diragukan lagi kedahsyatannya, yaitu pertama doa orang tua kepada anaknya, yang kedua doa orang musafir atau orang yang sedang bepergian, yang ketiga doa orang yang dizalimi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita ada ayah, ibu, dan ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat yang sangat mulia dalam Islam. Oleh sebab itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti telah berbakti pula kepada Allah dan Rasul-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita bisa belajar dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang muslim asal Yaman yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan orang soleh yang dirindukan surga dan terkenal di langit. Hal itu disebabkan Uwais Al-Qarni yang sebagian besar hidupnya dijalani untuk berbakti kepada sang ibu yang lumpuh dan buta. Karena sang ayah meninggal saat usianya masih kecil, ia dibesarkan sendiri oleh ibunya. Uwais Al-Qarni dan sang ibu termasuk golongan pertama yang masuk Islam, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sampai ke Yaman. Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi sosok yang sangat berbakti dan memuliakan ibunya yang telah tua dan lumpuh. Ia bahkan melakukan segala cara hingga menggendong ibunya yang memiliki keinginan untuk berhaji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tak pernah dikenal. Namun ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya dikarenakan ia patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Suatu waktu Uwais Al-Qarni meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerindunya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan sang ibu memberikan izin untuk pergi. Namun dengan syarat agar setelah berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia segera cepat pulang kembali karena ibunya yang sakit-sakitan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang,
Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya karena sedang memimpin peperangan. Mesti kerinduannya amat besar terhadap Rasulullah. Uwais Al-Qarni lekas pulang demi ibunya. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah untuk menyampaikan salamnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada kesempatan yang lain sang ibu meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak mau menolak walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga ia menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berziarah ke Baitullah. Meski belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sudah mengenal betul pemuda miskin itu. Ia memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Karena baktinya Uwais Al-Qarni kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang sangat tulus dan ikhlas, menyebabkan nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Dari kisah ini, kisah seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya bernama Uwais Al-Qarni ini menjadikan sebuah gambaran ataupun motivasi kepada kita bahwa siapapun kita sebagai anak dari orang tua kita, mari kita untuk senantiasa berbakti kepadanya. Ketika masih hidup, tentu saja kita tidak menyakitinya. Kita membantu semampunya, menyenangkannya. Bahkan kita meminta doa-doanya yang mustajabah agar kita menjadi seorang anak yang istiqomah, selalu berbakti kepada mereka. Pun ketika kedua orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah atau wafat, maka kita tidak memutuskan untuk selalu berbakti kepada mereka dengan mendoakannya. Allah memuliakannya dan Allah menempatkannya mereka dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kita kepada orang tua kita selain mendoakan, tentu saja kita melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita semasa masih hidup. Yang ketiga, mari kita untuk menjaga silaturahim, menjaga saudara-saudara yang telah dihubungkan atau dirajut oleh kedua orang tua kita. Dan itu termasuk amaliyah, amal soleh yang pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, bisa memuliakan mereka, dan kita diangkat oleh Allah sebagai hamba yang mulia ketika hidup di dunia dan mulia
ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti Uwais Al-Qarni yang Allah mencintainya, Allah memuliakannya, dan Allah menempatkan dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.